Halo GP Mania, balik lagi di channel Meme Troll MotoGP. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kebijakan transfer di MotoGP. Nah, seperti yang kita tahu bahwa musim ini ada banyak sekali kejutan yang terjadi, terutama di bidang transfer. Nah, sebenarnya bahwa ini bukan suatu yang aneh sih. Beberapa musim yang lalu Zarco juga tiba-tiba untuk memutuskan kontraknya bersama KTM karena ngerasa tidak cocok. Cuman di musim ini tuh sangat kental banget ya. Itu terjadi ketika terjadinya masalah antara Maverick Vinales dan juga Yamaha, dan mengakibatkan Vinales akhirnya bergabung kepada Aprilia. Seperti yang kita lihat dari dua balapan, Vinales masih di luar dari 10 besar. Ya tentunya ini sangat disayangkan ya, bagaimana Vinales tentu udah tidak mungkin untuk bertarung di barisan juara dunia. Banyak sekali terjadi perubahan, ini benar-benar sangat kacau kalau menurut admin. Misalnya seperti Morbidelli yang tiba-tiba diangkat ke pabrikan, dan juga Dovizioso ditarik untuk mengisi posisi Morbidelli. Kalau dari admin pribadi sih sebenarnya pengen kebijakan transfer MotoGP ini diadakan sesudah atau sebelum dimulainya musim gitu, atau ada transfer windowsnya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika pembalap diputuskan kontraknya ketika sedang balapan atau tiba-tiba dikontrak oleh tim lain di balapan, itu kalau menurut admin itu sangat mempengaruhi performa pembalap tersebut di track gitu loh. Nah itu mungkin jadi ketika musim balap itu para pembalap bisa fokus dengan balapannya, kan begitu. Oke, itu tadi soal transfer. Nah, yang kedua sekarang soal promotion tim atau naik kelasnya pembalap atau turun kelasnya pembalap ya. Nah, seperti yang kita tahu musim depan seperti Remy Gardner dan Raul Hernandez itu akan membela KTM. Nah, ini juga sangat disayangkan ya, bagaimana seorang Iker Lecuona itu baru menunjukkan performanya tapi dia udah harus diganti. Seperti yang kita tahu bahwa balapan ini bukan suatu hal yang mudah loh, butuh adaptasi, butuh penyesuaian gitu. Tapi kita lihat MotoGP sekarang tidak seramah itu gitu. Kontrak satu musim terus tiba-tiba diganti. Tentu tidak mudah untuk menunjukkan prospek bagaimana seorang pembalap untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Seperti yang kita tahu Jorge Lorenzo itu mantan juara 5 kali, tapi ketika dia pindah ke Honda dia babak belur. Dia benar-benar tidak bisa fighting malah ya. Bahkan nggak naik podium kan. Di Ducati, Jorge Lorenzo itu butuh 2 musim baru dia bisa menunjukkan taringnya gitu. Ini bukti bahwa adaptasi di MotoGP itu tidak mudah gitu. Nah, tapi yang kita lihat di MotoGP sekarang itu semua seperti seolah dipaksakan. Ketika ada suatu pembalap yang terlihat bagus, para tim-tim besar tuh tidak segan-segan untuk merekrut. Seperti yang kita lihat sekarang seperti Remy Gardner dan juga Raul Hernandez. Oke, mereka sangat baik di Moto2, tapi tentu akan sangat disayangkan apabila pembalap-pembalap bertalenta baik ini hanya sebagai figuran atau anggota Sunmori di kelas MotoGP. Itu sangat disayangkan ya. Kalau menurut Amin ada baiknya kayak seperti pembalap yang berbakat ini benar-benar dimatangkan dulu di kelas Moto2. Nah, itu baru memungkinkan dia untuk naik kelas. Nah, kita lanjut lagi. Kalau menurut admin ada baiknya soal perpindahan kelas ini juga diterapkan seperti sepak bola gitu. Apabila ada tim yang berada di klasemen bawah, itu mereka akan didegradasi. Nah, ini tentunya akan sangat menarik jika di MotoGP juga diterapkan seperti ini. Jadi apabila ada pembalap yang berada di zona bawah, ada kemungkinan mereka diganti gitu dengan pembalap dari Moto2 yang juara. Nah, ini mungkin akan lebih menarik lagi. Jadi setiap pembalap itu akan berlomba-lomba bagaimana caranya agar mereka bisa tembus di posisi promosi begitu. Dan juga pembalap MotoGP atau kelas atas tentunya tidak ingin turun ke kelas Moto2, pasti seperti itu. Tentunya itu akan sangat menarik sekali. Setiap pembalap akan berusaha untuk bagaimana tampil sebaik mungkin dan menjadi juara gitu. Karena resiko yang mereka hadapi sangat besar apabila mereka tidak all out, mereka bisa turun kelas. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ya di MotoGP bisa diterapkan hal seperti ini gitu loh. Admin juga minta pendapat dari teman-teman di postingan sebelumnya. Ini dia. Ya, di sini admin bertanya bagaimana pendapat kalian soal bursa transfer MotoGP akhir-akhir ini. Dan kalau kalian bisa merubah kebijakan transfer, kebijakan seperti apa yang akan kalian buat? Oke, kita akan coba dengarkan kebijakan dari teman-teman. Komen dari Fandi Aji Kurniawan, nggak apa-apa asal kedua belah pihak setuju. Saya rasa tidak perlu dipermasalahkan. Iya sih, itu benar sih.
Ya pastinya tentu ada kesepakatan, tapi kan seperti yang admin bilang tadi, terjadinya negosiasi di tengahnya musim balap itu tentu mengurangi konsentrasi pembalap ya. Ini Petronas dulu sangat dikagumi rider yang baru naik, sekarang sangat ditakuti rider yang baru naik. Waduh. Zong_113 ingin lebih ke mengikuti peraturan aja, nggak ada yang ujung-ujung naik MotoGP dari kelas Moto3. Yang mau masuk pabrikan harus satelit dulu, drama politiknya harus agak dikurangi biar fair aja bagi semua rider. Ya benar, nah itu tadi kan, jadi tidak ada istilah kayak dikarbit gitu, pembalap yang dikarbit yang tiba-tiba dipaksa naik tuh kayak ada orang dalam kayak gitu ya. Oke, ini dari Joshua Febriano, semua menyenangkan kecuali KTM yang kurang pantas memperlakukan pembalap. Mulai menaikkan Remy dan Raul secara bersamaan tanpa ada konfirmasi dahulu terhadap Danilo dan Iker. Kemudian diikuti statement Raul yang menyatakan ini terlalu cepat untuknya untuk naik kelas. Secara ini masih rookie tahun ini. Dan kesempatan juara dunia tahun depan terbuka sangat lebar mengingat performanya di Moto3 yang apik. Kemudian KTM juga tidak mengizinkan Iker untuk ikut Misano Test untuk alasan yang tidak diketahui. Jelas respect terhadap KTM pasti akan turun. KTM kejam. Kemudian untuk Yamaha pindahnya Viñales kembali membuka bursa transfer yang tadinya sudah fix. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa benar-benar menjadi kacau gitu kan. Bagaimana transfer ini sangat kacau sekali ya. Itu tadi ada beberapa komentar dan juga pendapat Amin seputar masalah transfer. Jika kalian punya pandangan sendiri atau opini sendiri, kalian boleh komentar di bawah untuk kita diskusi lagi ya. Nggak harus kita cuman mendengarin pendapat dari Matteo Guarinoni atau Johnny Lono ya, tapi berharap juga teman-teman juga bisa mengeluarkan komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.